Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Muhammad Misbahul Qoyum dari Prodi Psikologi IAIN Kediri, akan memberikan sebuah paparan materi mengenai konsep diri. Memahami pengertian konsep diri atau teori konsep diri. Konsep diri menurut Depdikbud terdiri dari kedua kata, yaitu yang pertama konsep dan yang kedua adalah diri. Konsep adalah gambaran mental dari objek, sedangkan diri menurut Depdikbud adalah orang. Jadi, definisi konseptual konsep diri adalah gambaran mental seseorang. Definisi ini operasional konsep merupakan pandangan dari perasaan tentang diri sendiri. Menurut Hutagalung adalah semua ciri jenis kelamin, pengalaman, latar belakang, budaya, pendidikan, dan sebagainya yang melekat pada diri seseorang. Makin dewasa dan makin tinggi kecerdasan seseorang, maka makin mampu ia menggambarkan dirinya sendiri, makin baik konsep dirinya. Menurut Atwater dalam Kemali Syarif disebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Sementara menurut Zuyinov dari konsep diri adalah perasaan seseorang tentang dirinya sebagai pribadi yang utuh dengan karakteristik yang unik sehingga akan mudah dikenali sebagai sosok yang mempunyai ciri khas tersendiri. Menurut Burns dalam Hutagalung, konsep diri positif tercermin pada 1. Orang yang terbuka. 2. Orang yang tidak mengalami hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi yang masih asing sekalipun. Yang ketiga, orang yang cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya. Sementara menurut pandangan Alex Sapor, ada 4 aspek indikator yang dapat dilihat dalam konsep diri. Yang pertama, konsep diri fisik, pandangan seseorang individu tentang dirinya secara fisik, baik itu tubuh dan semua aktivitas biologis yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, konsep diri sebagai proses, suatu aliran akal pikiran, emosi, dan perilaku kita yang konstan. Yang ketiga, konsep diri sosial, suatu pandangan atas akal pikiran dan perilaku kita ambil sebagai respon secara umum terhadap orang lain dan masyarakat. Yang keempat, konsep diri yang berkaitan dengan cita diri, keinginan dan pengharapan terhadap cita-cita yang ingin diraih seseorang. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri positif adalah gambaran diri seseorang yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya yang tercermin pada orang yang terbuka, sehingga tidak mengalami hambatan berbicara dengan orang lain, serta cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya. Aspek-aspek konsep diri menurut pendapat Calhoun dan Asosela dalam Gufron dan Kriswanawati mengatakan konsep diri terdiri dari 3 dimensi atau aspek, diantaranya adalah yang pertama pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang individu ketahui tentang dirinya secara fisik, usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, harapan. Pada saat-saat tertentu, individu yang mempunyai satu aspek pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa depan, singkatnya, individu mempunyai harapan bagi dirinya sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat berbeda pada masing-masing individu. Yang ketiga, penilaian. Di dalam penilaian, individu berperan sebagai penilai tentang dirinya sendiri. Apakah bertentangan dengan 1. Siapakah saya? Pengharapan bagi individu. 2. Seharusnya saya menjadi apa atau standar bagi individu itu. Terus hasil penilaian tersebut disebut harga diri. Semakin tidak sesuai antara harapan dan standar diri, maka akan semakin rendah harga diri seseorang. Dalam menjalani hidup harus memiliki konsep diri yang positif di dalam dirinya. Konsep diri positif harus dimiliki oleh setiap individu. Menurut Hutagalung, faktor yang mempengaruhi konsep diri ada 2, yaitu orang lain dan kelompok acuan.
Orang lain, di mana seseorang mengenal tentang dirinya dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Konsep diri seseorang terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain mengenai dirinya. Tidak semua orang itu berpengaruh pada diri seseorang. Yang paling berpengaruh adalah orang-orang yang disebut significant other, yakni orang-orang yang sangat penting bagi diri seseorang. Ketika kecil, significant others adalah orang tua dan saudara. Dari merekalah seseorang membentuk konsep dirinya. Seseorang individu akan menilai dirinya yang positif ketika bersangkutan mendapatkan senyuman, penghargaan, pelukan, atau pujian. Sebaliknya, seseorang akan menilai dirinya negatif jika memperoleh kecaman, cemoohan, atau makian. Dalam perkembangannya, significant others meliputi semua orang yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Jika individu telah dewasa, maka yang bersangkutan akan mencoba untuk menghimpun, menilai semua orang yang pernah berhubungan dengannya. Konsep ini disebut generalist others, yaitu pandangan seseorang mengenai dirinya berdasarkan keseluruhan pandangan orang lain terhadap dirinya, misalnya dari berbagai informasi yang diterimanya dari orang lain. Kemudian kelompok acuan atau reference group. Dalam kehidupannya, setiap orang sebagai anggota masyarakat menjadi anggota berbagai kelompok. Setiap kelompok memiliki norma-norma tersendiri. Di antara kelompok tersebut ada yang disebut kelompok acuan, yang membuat individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut kelompok tertentu. Kelompok inilah yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri terdiri dari 3 dimensi, yang diantaranya adalah pengetahuan, harapan, penilaian yang mempengaruhi 2 faktor, yaitu orang lain dan kelompok acuan. Demikianlah paparan materi yang dapat kami aturkan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.